Ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, hari ini adalah Minggu Letare, Minggu Sukacita, yang ditandai dengan warna liturgi yang berwarna merah muda. Apa makna Minggu Letare? Kita disuruh bersukacita atas apa? Saya kasih tahu kepada ibu bapak bahwa sukacita yang dimaksud ini adalah ini. Sukacita karena ada pengharapan. Itulah makna sukacita yang kita rayakan pada Minggu Letare. Di tengah-tengah masa berkabung, diselipkan di tengah-tengah Minggu Sukacita, dibangunlah harapan. Itu sebetulnya persis seperti bacaan kedua minggu lalu yang diambil dari Roma, yang bunyinya Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Bapak saudara-saudara yang terkasih, saya akan jelaskan secara singkat padat ringkas mengenai Minggu Letare sebagai minggu pengharapan. Kita diajak bersukacita, kenapa? Bersukacitalah, kenapa disuruh bersukacita? Bersukacita karena ada harapan. Bacaan pertama diambil dari kisah Daud yang diberi minyak urapan karena diangkat oleh Allah menjadi raja pengganti Saul. Raja pertama bangsa Israel adalah Saul, dan Saul kemudian ditolak karena ternyata raja ini hatinya jauh dari Allah. Maka Allah menunjuk Samuel untuk pergi. Samuel, pergilah kamu, isi tabung tandukmu, pergilah kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya ada yang kupilih. Kemudian keluar semua anak-anaknya, tapi Tuhan tidak berkenan. Wah, jadi keluarlah yang satu-satu keluar, tapi Tuhan tidak berkenan. Oh, bukan ini Samuel, bukan ini. Wah, habis nih, mana lagi? Ada lagi enggak anak Isai? Oh, ada satu itu, sampai sedang menggembalakan kambing domba. Oh ya sudah, panggillah. Dipanggil. Pelan abang-abang kakak-kakak dari Daud ini memang gagah-gagah perkasa dan di mata manusia gambaran yang cocok sebagai seorang raja pengganti Saul. Tetapi justru harapan itu muncul dari Daud yang masih muda, yang tidak diperhitungkan. Di tengah-tengah situasi bangsa Israel yang rajanya itu menjauh dari Allah, Daud ini menjadi sebuah harapan bagi bangsa Israel saat itu. Itulah kenapa dalam Mazmur tanggapan ibu bapak itu juga sama, disampaikan dalam referen itu kan bunyinya seperti ini. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku tadi ya. Siapa sih Mazmur? Betul ya? Ya, oke. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud. Ibu bapak, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kan gambaran sebuah pengharapan yang besar kepada Allah. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan berkekurangan. Itu adalah juga sebuah lambang pengharapan. Pokoknya percaya karena Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Apakah kamu tahu di masa depan bagaimana? Aku tidak tahu, tetapi aku yakin aku tidak akan berkekurangan karena Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah sebuah seruan pengharapan. Seruan pengharapan. Prapaskah ini kan di mana kita itu merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi abu. Kita mengalami kematian sementara, tapi kita diingatkan bahwa ada pengharapan akan kebangkitan, akan hidup kekal. Itulah kenapa ibu bapak, sukacita dalam Minggu Letare adalah sukacita pengharapan.
Dalam Injil. Anda mendengarkan kisah yang sangat terkenal sekali dari Injil Yohanes. Dari versi pendek yang dibaca oleh diakon. Sama juga, itu Yesus memberikan mukjizat kepada seorang yang mengalami kebutaan sejak lahir. Yesus meludah di tanah, diaduk-aduk, kemudian dioleskan adukan tanah itu ke mata si buta itu, lalu Yesus menyuruh pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah, mana sebentar. Nah, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Bu Bapak, si buta sejak lahir ini kemudian mengalami kesembuhan setelah dia membasuh dirinya ke dalam kolam Siloam. Ini buta sejak lahir, Ibu Bapak. Bukan buta di tengah-tengah karena sakit dan lain sebagainya. Buta sejak lahir. Kalau si buta sejak lahir itu tidak memiliki pengharapan kepada Kristus yang menyuruhnya ke kolam Siloam, ia tidak akan berangkat. Macam mana itu matanya dikasih tanah yang bercampur ludahnya Yesus, kemudian suruh basuhlah diri, itu siapa mau berangkat? Pikirin lelucon nih Yesus ini. Saya ini buta sejak lahir kok disuruh kolam Siloam dan lain sebagainya. Tapi ternyata sungguh mendatangkan kesembuhan. Orang yang buta sejak lahir itu kemudian bisa melihat. Itu mukjizat yang luar biasa. Itu seperti mengingat manusia diciptakan dari tanah. Mungkin ya, saya membayangkan, mungkin Yesus itu ketika meludah di tanah, mungkin membuat bola mata, mungkin ya, membayangkan bola mata. Oke, seperti kisah penciptaan Kejadian. Kan manusia diciptakan dari debu tanah kan, digai mata, tempelkan. Basuh, jadilah itu. Mungkin tidak tahu. Tetapi Bapak, itu mukjizat yang luar biasa. Pada saat itu mukjizat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena buta sejak lahir. Itu tidak ada obatnya itu ceritanya. Maka kemudian menjadi heboh sekali orang-orang Farisi ini. Heboh sekali. Dan mereka mau menyalahkan Yesus. Kalau Anda membaca versi panjangnya, Anda akan melihat bagaimana mereka menyalahkan Yesus. Lalu terjadi mukjizat, Yesus mengadakan mukjizat di hari Sabat. Mereka mengatakan, orang Farisi mengatakan kan memanggil orang buta itu, karena kan menjadi geger itu. Panggil, sini. Itu kamu betul, si orang buta itu, si pengemis itu, ya betul, saya betul. Loh, bagaimana kamu kok bisa seperti ini? Ya itu ada yang menyembuhkan. Tidak bisa itu. Yesus itu melakukan hari Sabat, pekerjaan di hari Sabat itu sesuatu yang bukan berasal dari Allah, kata orang Farisi itu. Anda lihat mukjizat yang luar biasa, mau disampingkan dengan menggunakan alasan tidak boleh bekerja di hari Sabat. Orang Farisi dengan picik mengesampingkan mukjizat yang luar biasa itu, kemudian berusaha meniadakan mukjizat itu dengan kata-kata hari Sabat tidak boleh bekerja. Karena Yesus bekerja dalam tanda petik untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat, maka Yesus bukan berasal dari Allah. Itu. Mereka orang Farisi berusaha menggiring opini itu. Kenapa? Karena masyarakat sudah heboh. Tidak ada manusia biasa yang bisa membuat orang buta sejak lahir bisa melihat, tidak ada. Maka orang Farisi berusaha menggiring opini bahwa enggak, itu bukan pekerjaan yang berasal dari Allah. Lalu orang-orang Farisi itu bertanya kepada si buta itu, kalau menurutmu apa pendapatmu? Anda tahu kata-kata si pengemis itu bilang apa? Jawabnya, ia seorang nabi. Jadi si buta itu mengakui Yesus Kristus ini adalah yang berasal dari Allah, tapi menggunakan kata ia seorang nabi. Maka ketika mendengar itu orang Farisi marah. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Orang buta diusir. Karena bagi orang Farisi, pernyataan orang buta yang mengatakan ia seorang nabi
itu melawan pendapat orang-orang Farisi yang membenci Yesus. Itu ceritanya. Lalu si orang buta itu yang tidak buta lagi ketemu Yesus dan kemudian ya mengakui keilahian Yesus Kristus. Bu Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi sukacita dalam Minggu Prapaskah keempat ini adalah sukacita karena ada harapan dari Allah. Sekarang kita masuk ke dalam hidup kita masing-masing, Ibu Bapak. Ibu Bapak, hidup siapa yang tidak gamang terhadap masa depan? Hidup siapa yang tidak khawatir terhadap masa depan? Saya yakin Anda semua khawatir. Dalam situasi bangsa kita sekarang ini, siapa yang tidak khawatir? Wah, saya yang tak punya anak istri saja khawatir, apalagi Anda yang punya keluarga. Saya yakin pasti berkali-kali lipat jauh lebih khawatir dengan situasi dan lain sebagainya. Dengan situasi dan lain sebagainya, dengan perang yang sekarang terjadi dan bagaimanapun itu berdampak kepada kita. Pasti dalam kekhawatiran, dalam kegamangan, dalam ketakutan bagaimana jalan ke depan ini untuk kami dan keluarga kami. Tetapi Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, inilah sikap kita sebagai seorang beriman, bahwa karena kita punya pengharapan kepada Allah yang hidup, maka aku bersukacita. Ya, sukacita kita hari ini itu sukacita Prapaskah karena di tengah-tengah kita berkabung latihan mati dengan mati raga. Namanya mati raga toh, artinya raga yang mati. Itu kan artinya latihan mati. Di tengah-tengah latihan mati ini kita diingatkan akan pengharapan terhadap Kristus yang bangkit dan hidup kekal. Masa Prapaskah ini loh ya. Tetapi dalam hidup kita sekarang ini, betapapun berat hidup Anda Ibu Bapak, betapapun tidak ada harapan sama sekali, ingat bahwa Anda harus memiliki sukacita karena Anda berharap kepada Allah. Banyak orang putus asa datang ke gereja. Banyak umat putus asa datang ke gereja. Dan saya menyadari bahwa salah satu tugas dari kami pelayan pastoral imam adalah mengingatkan kepada umat yang putus asa itu bahwa jangan putus asa, di dalam Tuhan ada harapan. Ada harapan, jangan putus asa. Maka taruhlah pengharapanmu itu kepada Tuhan. Jangan kau letakkan kepada manusia, kamu akan kecewa. Tetapi kalau kau letakkan pengharapanmu itu kepada Tuhan, maka betapapun gelap, betapapun berat jalanmu, Tuhanlah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.